Setelah 3 hari berlalu sejak peristiwa menghebohkan tabrakan maut yang melibatkan Muhammad Rashid Amrullah Rajasa, putra Hatta Rajasa, seperti apa kondisi Rashid yang tengah dalam perawatan di Rumah Sakit Pertamina Jakarta? Benarkah ia mengalami masalah kejiwaan? Lain lagi kehebohan yang dialami penyanyi Cakra Khan. Manggung pertama kali di malam pergantian tahun, Cakra merinding saat menghadapi sekitar 10.000 penonton di Jambi. Benarkah honor Cakra melambung tinggi di malam tahun baru? Lalu apa yang bakal segera dijalani Ayu Ting Ting di tahun 2013 setelah meraih sukses tahun lalu? Bagaimanakah persiapan Ayu mengakhiri masa lajangnya di tahun 2013 ini? Benarkah foto-foto Ayu dan Angie di Kepulauan Seribu yang muncul di media merupakan foto pre-wedding mereka? Sementara Olga Syahputra makin mapan di tahun 2013, tapi ia tetap saja gamang tentang nasibnya sendiri. Apa yang menggelisahkan Olga di luar karir yang tetap terjaga? Benarkah ia ingin menikah di tahun 2013? Kisah-kisah ini akan hadir selengkapnya hanya di Intens. Apa kabar pemirsa? Selama 1 jam, saya Mila Rahmawati akan hadir di hadapan Anda dalam Intens. Menyajikan kabar terkini, terpercaya, teraktual dari sebuah peristiwa secara intens. Muhammad Rashid Amirullah Rajasa, putra Menteri Hatta Rajasa yang menjadi tersangka tabrakan dengan 2 orang korban tewas 3 hari lalu. Hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Rashid disebut-sebut mengalami masalah kejiwaan. Bagaimanakah tepatnya masalah tersebut? Dan seperti apakah sesungguhnya sosok Rashid selama ini di mata teman-teman dekatnya? Karena hukum tetap harus ditegakkan kepada siapa saja. Kapankah sesungguhnya polisi akan melakukan pemeriksaan atas Rashid? Lembar demi lembar tahun 2013 dibuka. Ironisnya bagi sebagian orang waktu terasa melambat dan menyiksa. Pesta pergantian tahun berujung naas antara lain bagi M. Rashid Amrullah Rajasa, putra Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Sebagaimana sudah banyak diberitakan, Rashid menabrak mobil Luxio dan menyebabkan 2 korban meninggal dan 3 lainnya luka. Sementara Rashid sendiri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hingga kini juga masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Apa sebenarnya sakit Rashid hingga ia harus dirawat lama dan tidak segera diperiksa sebagai tersangka? Benarkah Rashid mengalami masalah mental yang cukup berat hingga harus dirawat? Dengan keluhan, nyeri di perut, mual, kita sakit kepala, tidak kami dapatkan demam dengan kondisi badan yang lemah. Setelah kami evaluasi, ternyata kami dapatkan suatu gangguan saluran cerna bagian atas dengan kelemahan tubuh secara umum disertai suatu gangguan mental, psikis. Mentalnya jangan diartikan gangguan mental, gangguan jiwa tidak. Jadi gangguan psikis. Jadi gangguan psikis ini ternyata berhubungan dengan sebuah trauma psikis
daripada pasien yang baru dialami pada hari ini. Sejauh ini memang pasien masih menjalani perawatan, kondisinya masih dalam perawatan, masih dalam tahapan evaluasi. Kita lihat perkembangannya dari hari ke hari. Sejauh ini kondisi fisik masih stabil, mungkin dari segi psikologisnya yang masih dalam tahap evaluasi dari Dokter Endra. Menurut tim dokter RSPP, kondisi fisik Rashid memang sedang lemah, sehingga peristiwa yang mengguncang itu pun mempengaruhi fisiknya sedemikian rupa. Meski demikian, sempat berkembang perbincangan di media sosial yang mempertanyakan perlu tidaknya perawatan tersebut. Mengingat biasanya dalam kasus serupa, tersangka langsung diperiksa dan ditahan. Benarkah memang ada perlakuan khusus termasuk juga dari pihak rumah sakit karena Rashid anak seorang pejabat dan politisi berpengaruh? Hal ini biasa terjadi pada setiap orang yang mengalami atau menyaksikan kejadian yang traumatis, pasti mengalami trauma psikologis. Kebetulan pada pasien ini juga berdampak pada fisik. Ada kesulitan makan, gangguan tidur. Hal ini biasa terjadi pada seorang yang berusia sekitar 20 menuju ke dewasa muda, ya. Dia mengalami suatu kecemasan, ketakutan akan masa depan. Nah, ini juga semuanya berdampak pada kondisi fisiknya yang makin lemah, ya. Semua pasien kami perlakukan sama di rumah sakit ini. Kami tidak bedakan apakah itu rakyat kecil, apakah itu seorang pengusaha atau anak pejabat, tidak. Kami perlakukan sama semua pasien di sini. Kami lindungi hak-hak pasien, kami pulihkan pasien secara total, kami tidak membedakan ekonomi dan kasta daripada pasien. Sosok Rashid yang berusia 21 tahun dikenal antara lain oleh Banyu Biru sebagai anak muda yang tidak neko-neko. Spekulasi tentang kondisinya yang terkait narkoba atau alkohol saat melanjutkan mobil mewahnya pada subuh 1 Januari lalu sudah dibantah pihak kepolisian melalui tes urin yang negatif. Namun kini yang mencuat justru sosok teman dekatnya. Rashid memang habis bermalam tahun baruan dengan teman dekatnya itu hingga subuh tiba di kediamannya. Wajar saja Rashid mengendarai dalam keadaan mengantuk. Tapi siapa sosok teman dekat Rashid itu? Sebelum kejadian, saudara Rashid ini menghabiskan malam tahun baru di sebuah daerah di Jakarta Selatan, di Kemang. Jadi sebelum di Kemang, dia dari rumah Fatmawati menjemput rekanitanya di Tebet, kemudian ke Kemang. Di Kemang menghabiskan tahun baru, jam 1 mengembalikan rekanitanya di Tebet, kemudian di situ sampai jam 5. Jam 5 berencana pulang melewati tol Pancoran, kemudian tol Jagaroi dan tol Jor untuk ke Fatmawati. Namun di TKP di KM 3350 terjadi kecelakaan. Itu adalah anak yang sangat santun, sangat sopan, bertanggung jawab, berbakti sama keluarga. Dia sekolah di luar pun kehidupannya sangat sederhana dan saya sangat tahu. Dia bahkan tidak memiliki mobil di sana. Dia naik sepeda kemana-mana, dia naik tram kemana-mana, ya apalagi urusan narkoba gitu. Aduh, itu saya bisa pastikan sama sekali, insya Allah yang namanya Acit tidak seperti itu. Dia tidak melakukan tabrak lari, dia berada di lokasi dan dia menghadapi masalahnya. Dan sekali lagi, saya mengerti bahwa proses hukum berjalan dan kami hanya mendoakan dan agar semuanya berjalan dengan baik. Dan yang pasti, saya yakin Acit dan keluarga akan tunduk kepada proses yang berlaku dan berjalan, dan saya hanya bisa mendoakan bersama teman-teman bahwa semuanya insya Allah berjalan lancar. Dan kini yang jadi pertanyaan dan patut disesali, kenapa harus ngebut atau berkecepatan tinggi? Jika mobil korban tewas berjalan 80 km per jam, bisa dibayangkan betapa kecepatan mobil yang dikendarai Rashid yang ngebut dalam keadaan ngantuk hingga mobil korban ringsek parah. Nanti akan direkonstruksi di lapangan.
Yang jelas dari Luxio itu 80 km per jam. Kalau Luxio ditabrak dari belakang berarti kecepatan diamnya kan lebih dari itu. Ya, bisa 100 km per jam bisa. Tapi nanti kita rekonstruksi nanti di lapangan, berapa kecepatan pastinya. Oh iya, pasti. Aku sangat cerewet. Aku nggak kasih. Kecuali yang deket-deket boleh lah. Kita sih suka ngebut-ngebutan ya, cuman mungkin ya ada batasnya juga ya, karena kan harus berhati-hati juga ingat yang di rumah gitu. Pastinya dong, di perjalanan itu kan kita kadang-kadang juga ya nggak lihat misalnya kita kondisi lagi pas sepi atau gimana, oh yaudah deh kita ngebut-ngebut aja. Itu kan sebenarnya juga untuk keselamatan kita juga ya gitu, jangan mentang-mentang pakai mobil mewah terus main asal selip-selip gitu aja, ya akhirnya jadi ngerugiin banyak pihak gitu, termasuk makan korban. Mungkin ini jadi pelajaran juga ya buat kita semua, buat siapapun lah pengendara mobil untuk lebih berhati-hati, mentaati peraturan yang ada kalau dari jalan. Mungkin ya kita nggak tahu kan yang menabrak ini dia mungkin ngantuk atau dalam keadaan seperti apa, kita kan nggak tahu kan ya kenapa, tapi patut dihindari hal seperti itu gitu kan, apalagi sekarang kan Jakarta benar-benar sangat ramai gitu kan, banyak orang yang mengendarai mobil gitu kan. Akankah penjelasan dan pendekatan keluarga, sahabat serta komitmen keluarga Rashid sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga korban membawa konsekuensi pada ringannya masalah hukum? Tapi masalahnya, bahkan proses pemeriksaan belum dilakukan. Padahal Rashid sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi polisi memastikan hal itu akan dilakukan tanpa membedakan dia anak siapa. Hukum memang harus tetap ditegakkan kepada siapa saja agar jalanan terbebas atau terminimalkan dari maut yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi, termasuk yang diduga terjadi pada Rashid. Cuma satu, minta janjinya harus ditepati. Ya itu kata-kata jaksanya ngomong di media itu harus ditepati. Ngasih jaminan buat adik saya sekolah. Ya itu aja hukumnya lanjut. Ya kita tetap proses lanjut, walaupun dari keluarga Pak Tarajasa sudah memberikan santunan, sudah mengunjungi ya, bahkan menyolati dan lain-lain. Jadi secara kemanusiaan itu cukup baik ya, membantu hubungan personal, namun secara kasuistis ini tetap diproses. Ya kita tunggu dia sembuh, nanti kita akan tindak lanjuti prosesnya termasuk rekonstruksi. Kemudian kita akan mintakan tim teknis untuk memeriksa kendaraan-kendaraan. Iya, hukum tetap berjalan, tapi ya pastinya ada keringanan lah, karena ini kan juga faktor ketidaksengajaan. Jadi negara kita kan adalah negara hukum, gak usah pandang bulu lah gitu, mau dia anaknya petinggi atau anaknya menteri atau anak siapa sekalipun, ya kalau memang salah ya dijalanin aja sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Apalagi kan juga ini kan atas kelalaian dia sendiri kan. Lagi meskipun mungkin dia dari anak seorang pejabat atau anak seorang pemimpin di Indonesia gitu kan, ya undang-undang harus tetap berlaku. Jadi hukum harus tetap ditindak gitu, dijalankan gitu. Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan M. Rashid Amrullah Rajasa jelas menjadi berita heboh awal tahun 2013. Tapi bagi penyanyi yang populer di tahun 2012, Cakra Khan, kehebohan itu terjadi di panggung pertamanya pada malam pergantian tahun. Seperti apa Cakra menghadapi puluhan ribu penonton di Jambi untuk pertama kalinya? Jika Rashid harus berhadapan dengan hukum setelah kasus kecelakaan maut yang terjadi 3 hari lalu, Cakra Khan disambut luar biasa oleh fansnya di Jambi di malam pergantian tahun. Pertama kali tampil di malam tahun baru setelah populer lewat single Harus Terpisah, tidak kurang dari 10.000 penonton menikmati penampilan Cakra.
Lalu, benarkah honor cakra melonjak luar biasa di malam pergantian tahun?